Halo teman-teman semua, pada pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang database. Apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian, kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya, dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system (DBMS). Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Kemudian, adapun fungsi database adalah sebagai berikut, yaitu 1. Mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan cepat dan akurat. Yang kedua, menghindari data ganda dan inkonsistensi data. Software DBMS sebagai software untuk menjalankan database komputer mempunyai kemampuan menginformasikan kepada user pada saat input data apabila data yang akan diinput sudah ada dalam database. Duplikasi data di dalam database sangat dimungkinkan karena database dapat diakses dari banyak komputer dari berbagai tempat yang tersambung ke sistem database. Kemudian yang ketiga, memudahkan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data user atau admin pemegang otoritas database dengan mudah melakukan editing data yang salah saat entry dengan data yang terbaru, atau menghapus data palsu atau salah dengan cepat, juga melakukan penghapusan data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi sesuai agar data tetap sama pada saat entry dan setelah entry. Data tidak terkorup atau hilang selama penyimpanan di database. Yang kelima, memecahkan masalah penyimpanan data konvensional yang memakan ruang. Database konvensional berbasis kertas sangat memakan ruangan. Pemilik data harus mempunyai ruang cukup. Tumpukan kertas berisi data. Dengan teknologi database, data di dalam kertas bisa ditransfer menjadi file digital dan disimpan dalam database server. Kemudian yang terakhir adalah mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Kemudian jenis-jenis database. Yang pertama, operasional database. Database jenis ini dapat menyimpan data dengan rinci agar dapat dioperasikan dari seluruh organisasi. Dalam hal ini, mereka juga dapat disebut subject area database atau SADB. Transaksi database atau produksi database. Contoh dari operasional database adalah database yang digunakan pelanggan, database akuntansi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah relation database. Jenis database yang satu ini bisa dibilang paling populer. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan relation database, user dapat mengakses atau mencari informasi dalam tabel yang berbeda-beda. Query yang dilakukan juga dapat melibatkan beberapa tabel karena fungsi relasi ini. Kemudian yang ketiga adalah distributed database. Sesuai dengan namanya, database yang satu ini dapat mendistribusikan data secara terbesar, namun saling berhubungan serta dapat diakses secara bersama-sama. Database jenis ini biasanya digunakan pada suatu lembaga atau perusahaan yang terdiri dari beberapa cabang agar dapat memudahkan user mengakses data dari satu tempat lainnya. Kemudian yang keempat adalah external database. Database ini mampu menyediakan akses ke bagian eksternal. Data yang disimpan nantinya akan digunakan untuk keperluan komersial. Akses ke dalam database ini akan lebih mudah karena diperuntukkan bagi publik dan
Dan di samping itu juga lebih efisien karena tidak memerlukan mencari informasi dari internet. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.